Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah selalu memberikan kepada kita istiqomah, kekuatan, keimanan, keislaman sehingga dengan rahmat pada subuh ini kita semua bisa melangkahkan kita selain melaksanakan sholat subuh jamaah juga melaksanakan thalabul ilmi bersama guru kita. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Semoga kenikmatan ini kita bisa menggunakannya sebaik-baiknya. Ditularkan kepada kita semua, sehingga kita semua, baik keluarga kita, lingkungan kita, dijadikan Allah Taala namanya yang Allah berkahi wa amin. Salawat sering salamnya semoga senantiasa tercurah selalu kepada yang menjadi penuntun kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga sahabat-sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Hadirin yang pengajian subuh masih pada kita seperti biasa mari kita mulai pengajian kita dengan membaca Al-Quran dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua istiqomah dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita mengenai keimanan dan ketakwaan dan pengamalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa syai'un la ilaha illallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada waktu kita waktu dan tempatnya kajian yang dipersilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Iftitah Komplek Benda Indah yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Alhamdulillah pada minggu atau pekan yang kedua rutin kajian fikih kita bisa kita laksanakan. Kita sampai pada soal bagaimana Rasulullah dan para sahabat membaca surat di dalam sholat. Setelah Fatihah itu beliau membaca apa saja, kriteria-kriteria ayat yang mestinya kita tiru walaupun sangat berat. Karena kita ini hafalannya sangat terbatas. Hafalannya itu kalau kita dari dulu yang paling dijamin hafal ya Inna A'tayna sama Qul Huwallah. Pastinya iya. Ya. Kalau Kanjeng Rasulullah SAW mencontohkannya bukan sekedar itu. Jadi mencontohkannya ya surat-surat yang sebetulnya kita suka membaca lah, masalahnya kita nggak hafal. Ada istilah surat yang tiwalul mufassal, ada yang qisarul mufassal. Ada 3 kriteria itu. Ada yang tiwal, ada yang ausat dan qisar. Jadi yang panjang, yang pertengahan, yang pendek. Tapi begitu pendek, contohnya surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah pendek itu. Terus yang Inna A'tayna apa itu? Surat Kuntet kali ya. Jadi nanti kita lihat uraian kitab fikih Al-Muhadzab ini mengenai surat-surat yang dibaca oleh Kanjeng Rasulullah itu panjang-panjang. Kita kok banyak nggak hafal ya. Karena kita bukan orang Arab ya.
Jadi kita nggak banyak hafal surat-surat yang dibaca oleh Kanjeng Rasulullah. Mari kita lihat uraian kitab fikih ini. Faslun ayyi hada faslun. Ini terlihat tulisan ini, Pak. Saya bisa besarin lagi kalau nggak terlihat. Tapi begitu ke besarin, nah ini masih bisa ini. Nah, ini masih muat. Tsumma yaqra'u ba'dal Fatihati suratan wa dzalika sunnatun. Kemudian setelah membaca Fatihah disunnahkan membaca surat. Hukumnya sunnah membaca surat itu. Surat mau tadi ada yang panjang, sedang dan pendek. Tapi tadi karena sudah tinggal 1 menit 0,4 detik, saya merebut waktu itu untuk qobliyah subuh tanpa surat. Ya kalau surat kepanjangan nunggunya. Tinggal 1 menit kurang 1 menit cuma 0,4 tadi. Saya nyampe. Tapi kalau saya nggak qobliyah sayang banget. Dulu Rasulullah ceritanya pernah sholat subuh agak kesiangan, sudah hampir bisa saling melihat gitu. Ini kan kalau bisa saling melihat kan ada lampu kan ini. Dulu belum ada lampu. Sudah hampir bisa saling melihat. Lalu pas mau qobliyah ada sahabat yang beberapa ya, Rasulullah ditepukin. Wahai Rasulullah, sudah siang. Beliau nengok sebelum sholat. Lebih siang dari ini saja saya akan qobliyah. Gitu. Artinya sebetulnya ini kalau subuh panjangin supaya tidak hanya 1 menit 0,4 gitu. Yang salah saya sih. Orang suruh ini istri saya suruh tutup pintu lama amat. Nah, ini untung ini masih bisa dikejar. Ya. Jadi sayang sekali kalau subuh tidak sampai mengejar qobliyah. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari yang kita miliki. Dunia dan isinya ini. Tetap lebih baik 2 rakaat subuh. Itu kalau bisa kita upayakan. Wal mustahabbu ayyaqra'a fi subuhi bi tulil mufassal. Sunnahnya kalau subuh membaca surat yang panjang. Ya. Jadi panjang tulil mufassal atau tiwalul mufassal itu surat yang panjang. Kenapa? Karena cuma 2 rakaat. Sudah 2 rakaat alam nasroh sama alam taro lagi pendek banget ya. Ada yang lebih pendek lagi Inna Atoina sama Qul Huwallah. Memang dasarnya hafalannya itu. Jadi dulu dikira hafalannya cuma Qul Huwallah sama Inna Atoina gitu ya. Padahal surat panjang-panjang banyak. 5 ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fiha bil waqi'ah. Karena Rasulullah dalam salat subuh membaca surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Tapi bacanya pelan dan enak sekali Rasulullah membaca. Para sahabat ngikut senangnya salat. Insya Allah kalau kita hidup bersama beliau, kita pasti sholat bersama beliau. Andaikan kita hidup bersama beliau, kita pasti ini bersama saya aja sholat. Ini bapak-bapak, apalagi bersama Rasulullah, udah pasti semangat. Kita ini termasuk orang-orang yang insya Allah ketika hidup di zaman Rasulullah pasti setia mengikuti beliau. Kecuali yang terpengaruh sama Abu Jahal ya kan namanya. Ya, tapi kalau ini potongan-potongan ini pasti ikut Rasulullah. Ya, ini umat yang dikagumi ya kita ini. Oh, ngelihat aja enggak, tapi semangat mengikuti langkah dan jejak beliau sangat tinggi. Ya inilah kita. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang insya Allah minal muttaqin dan insya Allah ikut bersama rombongan beliau. Insya Allah.
Fa in kana fi yaumil jumu'ati ustuhibba lahu ay yaqra'a fiha alam alif lam mim tanzilun. Alif lam mim tanzil itu surah As-Sajdah. Ya. Saya pernah hafal, tapi saya termasuk orang yang dosa karena apa? Pernah hafal lalu lupa. Nah ini. Alif lam mim tanzil hafal itu syarat lulus MAPK harus lulus itu alif lam mim tanzil. Saya awalnya aja lupa, sekarang apa juga? Ini saking banyaknya masalah atau banyaknya maksiat barangkali. Jadi orang kalau hafal Quran kok banyak maksiat, banyak lupa. Jadi kalau kita pelupa itu kira-kira karena banyak maksiat. Itu Imam Syafi'i bilang begitu. Sakautu ila waqi asu ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asyi. Itu Imam Syafi'i, saya mengadu pada Imam Waqi guru saya. Entah kenapa akhir-akhir ini hafalan saya lemah. Susah ngafal. Lalu beliau mengatakan, memberi petunjuk pada saya untuk meninggalkan maksiat. Karena ilmu Islam, ilmu agama Islam itu adalah ilmu Allah. Dan ilmu Allah tidak akan diberikan pada orang yang sering-sering bermaksiat. Jadi kalau kita nggak banyak hafal, jangan-jangan maksiat mulu gitu. Nah itu jadi makanya menghafal itu bagus, tapi yang tidak bagus kalau sudah hafal lupa. Lah ini penyakit orang. Lah akhirnya apa? Daripada ngafalin lupa dosa, mendingan saya nggak usah ngafalin gitu. Akhirnya nggak hafal-hafal ini. Kata inna Allah gitu. Karena apa? Karena dalilnya tadi, daripada saya ngafalin Quran tapi banyak lupa, udah nggak usah ngafalin aja. Daripada dosa juga gitu ya. Nah itu namanya dalil dulu. Ya, dalil dulu itu dalil yang asal nyari itu. Nah, ngafalin Quran lupa kok dosa lah, daripada dosa nggak usah ngafalin. Akhirnya nggak hafal-hafal. Jadi kalau alif lam mim tanzil itu dibaca subuh Jumat, lalu yang rakaat keduanya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, itu juga pernah hafal. Lah masalahnya kalau kita baca itu diprotes, akhirnya nggak kita hafalin lagi. Kenapa? Panjang. Gitu. Padahal anjurannya begitu. Setiap subuh Jumat itu yang biasa. Lah masalahnya imam yang kita dapuk menjadi imam sini juga hafalannya pendek-pendek. Misal jadi itu nggak tahu, belum tentu hafal juga. Nah ini jadi masalahnya hafalannya terbatas. Jadi hal atal surat As-Sajdah dan rakaat keduanya surat Ad-Dahr. Surat Ad-Dahr ini disebut juga surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Terus apa gitu? Itu penting hafal awalnya hafal. Yang alif lam tanzil apa ya? Alif lam mim tanzilul kitabim minar rahmani. Gitu. Jadi itu alif lam mim tanzil, terus itu sama-sama panjang kok. Insyaallah kalau tiba-tiba imam membaca itu karena imamnya hafal tanpa memberitahu para jamaah, protes lagi jamaah. Padahal sunnahnya subuh Jumat itu. Gitu. Ya sudahlah, memang nggak hafal ya. Kita hanya ingin mengenalkan betapa Rasulullah dan para sahabat itu bacaannya hebat-hebat. Lah kita ini belum seberapa. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u dzalika wa yaqra'u fil awwalayaini minadh-dhuhri binahwi ma yuqra'u atau yaqra'u fis subhi. Jadi Rasulullah biasa membaca begitu. Khususnya hari Jumat alif lam mim tanzil dan ad-dahr atau al-insan. Gitu. Biasa membaca surat panjang Al-Waqiah, kemudian surat-surat sepanjang Al-Waqiah. Bahkan oleh para sahabat dititeni, diukur.
Sholat subuh segitu, sholat duhur juga sekira-kira itu gitu. Berarti kan nggak pernah baca inna atoina sama qul Allah. Ya, jadi kalau kita mau meniru Nabi ya bacaannya yang panjang-panjang. Lah masalahnya dulu ada yang panjang tapi kepanjangan. Namanya Mu'adz bin Jabal. Proses ini ngapain? Sampai siang torong-torong itu pada ngelihat sholat subuh. Tadinya gelap sampai siang, nggak selesai. Lalu akhirnya Nabi mendengar bahwa Mu'adz melakukan gitu, ngarah Nabi. Akhottanun an saya Mu'adz, ngaco hai kamu Mu'adz. Karena orang pada protes, ya mau macul, mau Daud, mau macam-macam itu, mau macul, mau Daud, mau kerja ada segala macam. Akhirnya protes pada itu. Akhirnya Rasulullah juga menganjurkan jangan membuat umat resah kalau sholat gitu. Nah, karena dalilnya begitu kita saling mendukung antara imam dan makmum. Makmumnya bacaannya pendek banget gitu. Imamnya begitu juga. Masa Jumatan, saya Jumat kemarin nih di sebuah musola, memang komplek lumayan di Serenia Hill sini. Buna Indah masuk ada kompleks Serenia Hill, musola tapi dibikin Jumatan. Banyak jamaahnya. Itu ada pesan dari pengurus masjid, Pak, khutbahnya nggak boleh dari 10 menit. Oh, lebih enak buat saya kalau gitu. Jadi khutbahnya nggak boleh dari 10 menit. Saya hitung 9 menit saya selesai. Memang ya, bagus begitu. Gitu. Udah gitu saya dengar dan Bapak tugasnya hanya khutbah. Pengurus masjid tumben amat begini. Akhirnya saya lihat. Saya pikir sholatnya mau panjang. Sholatnya alam nasr sama idza jaa. Ya, udah khotibnya pendek, sholatnya lebih pendek lagi. Jadi kalau khotibnya khutbahnya pendek, sholatnya panjangan dikit. Ini yang ada sholatnya pendek, khutbahnya panjang sambil nunjuk-nunjuk gitu, mau kampanye. Jadi kalau khutbah jangan panjang-panjang juga. Ya. Tapi sebetulnya rata-rata yang pas ini ya 13 menit. Biasanya saya. Tapi ini diminta tidak boleh lebih tua. Saya 9 menit, 4 gitu kemarin. Jadi suruh pendek, saya pendekin lagi kalau gitu. Gitu. Jadi itu sebetulnya ada aturan-aturan gitu ya. Sholat duhur juga sepanjang sholat subuh ini dalam riwayat ini ya. Karena dikatakan di 2 rakaat awal dari sholat duhur binah bima yaqra'u fi subhi, sepadan dengan apa yang dibaca oleh beliau dalam sholat subuh. Gitu. 5 rawa Abu Sa'id al-Khudri, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala khazarna qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'ashri fa hazarna fi qiyamahu fi rak'ataini al-awwalayaini min adh-dhuhri bi qadri 30 ayatan qadra alif lam mim tanzil. Jadi beliau membaca bacaan surat duhur asar itu seukuran membaca 30 ayat sepanjang surat alif lam mim tanzil, sepanjang surat as-sajdah. Ini jangan-jangan bapak-bapak ini jarang buka Quran ya. Saya pengen ngasih tahu nih, surat alif lam mim tanzil yang kayak apa. Gitu. Jadi kita lihat tuh surat alif lam mim tanzil dan surat ad-dahr itu kayak apa. Kita buka Qurannya gitu sambil jalan ya. Jadi nanti ini. Jadi surat alif lam mim tanzil itu surat as-sajdah. Ya. Tapi kira-kira itu katanya berapa? 30 ayat. Gitu. Di mana ya surat alif? Itu kalau orang-orang tertentu itu hebat karena tahu urutannya gitu. Dan itu enak tuh kalau tahu urutannya. Ya.
Al-Insan ini. Jadi Al-Insan itu ini hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ini dibaca dalam rakaat salat subuh hari Jumat yang kedua, yang Al-Insan. Kalau yang hal apa, yang apa itu? Yang Alif Lam Mim Tanzil itu surat As-Sajdah. Surat ke-30 kalau nggak salah As-Sajdah itu. Deket-deket enggak ding. Di juz-juz yang deket-deket sini juga. Jadi Ad-Dahr sama dengan surat apa? Al-Insan. Tapi yang surat tadi Alif Lam Mim Tanzil itu surat As-Sajdah. 21. Nah, surat ke-21. Oh, juz. Kalau dasarnya juz agak perlu mencari lagi. Tapi kalau surat keberapanya gitu biasanya ada itu. Yes, pokoknya pasti ada ya. Ini belum ketemu aja. Ada dalam Quran surat Alif Lam Mim Tanzil namanya surat As-Sajdah. Ada yang ketemu pakai HP biasa cepet itu. Ya sudah, tapi ini surat Ad-Dahr atau Alif apa Al-Insan itu segitu. Ya. 32. Ya, jadi yang surat apa ini? Yang surat Al-Insan itu surat ke berapa? Yang tadi 32 ya. Ya, surat ke-32 Al-Insan 76. Kalau yang Alif Lam Mim Tanzil tadi iya, ini Al-Insan 32. Enggak ya, Al-Insan 71. Kalau yang tadi 32. Jadi kenapa? 32. 32 ya. Betul, As-Sajdah. Jadi ini berapa halaman ya? Ini sholat zuhur ukurannya 1, 2, 3 halaman. Ya. Ya nanti pas sholat zuhur tolong baca 3 halaman lah. Mulai hari ini. Jadi Pak Rozak nanti imamnya tugasin sholat zuhur 3 lembar. Bubar sama. Iya, bubar namanya. Baik, itu tadi hanya ingin melihat bahwa ternyata surat beliau itu begitu. Jadi kalau kita mau ngikut Nabi, sunnah Nabi, suratnya panjang. Sunnah Nabi kok malam Jumat. Itu katanya, oh mari sunnah Nabi, itu sunnah Nabi yang paling enak. Kalau hanya malam Jumat itu, bismillah. Tapi memang yang paling enak ya sunnah ya itu ya. Akhirnya terkenal sunnah Nabi, padahal sunnah Nabi banyak banget. Para jamaah kita lanjutkan. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami betul-betul mengukur pada sholat zuhur beliau, sholat asar beliau, dan setelah saya ukur-ukur kira-kira sama panjangnya dengan sholat as-sajdah, surat ke-32 tadi. 3 halaman, ya, 3 kaca, ya 3 halaman, bukan 3 lembar. 3 lembar kan 6 halaman, jadi 3 halaman. Qadra 30 ayat, kan kira-kira 30 ayat. Wa khazarna qiyamahu fi rak'atainil akhirataini ala nisfi min dzalika, dan rakaat keduanya, rakaat kedua terakhir itu separuh dari rakaat pertamanya. Lah pertanyaannya,
rakaat kedua dan ketiga untuk sholat duhur, asar dan isya itu apa membaca surat? Kok panjangnya separuh dari rakaat pertama? Gitu. Jadi ini informasi Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan dalam rakaat dua yang terakhir kami ukur separuh dari rakaat pertama panjangnya. Kan nggak mungkin hanya Fatihah, pasti juga baca surat kan itu. Nah, jadi berarti kira-kira beliau juga membaca surat di rakaat ketiga keempat. Karena ukurannya separuh, kan nggak mungkin Fatihah saja kan. Nah, jadi ini informasi Abu Sa'id Al-Khudri ini yang membuat kemudian, tapi ini jangan kemudian kesimpulannya wah makin ngaji makin susah, jangan begitu ya. Yang biasa kita lakukan lakukan saja udah. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW serius ya untuk juga dalam rangka menghafalkan Quran. Sekarang orang nggak pada hafal Quran karena gampang, pakai HP juga bisa ketemu Quran gitu. Barangkali orang pada malas ngafalin Quran karena apa? Karena gampang, Quran buka aja HP sambil sholat sambil membaca HP gitu. Oh ternyata pas baca Quran kelihatan iklan yang telanjang, kacau lagi itu. Ya. Memang dasar HP ya. Kemudian separuhnya ya dua rakaat pertama. Wahazarna qiyamahu fil akhirataini minal asri ala misli min dalika. Dua rakaat terakhir asarnya juga separuh dari dua rakaat akhir, dua rakaat awalnya. Itu begitu informasi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa yaqra'u fil awwalayaini minal asri bi awsatil mufassal. Dan yang dibaca oleh beliau pada sholat asar itu surat yang awsat, yang pertengahan. Awsatil mufassal itu surat yang pertengahan, bukan yang sepanjang Al-Waqiah katanya. Lima rawaina min hadits Abi Sa'id min Abi Sa'id Al-Khudri. Ini maksudnya berarti memang hanya mengukur waktunya ya, tidak ketahuan surat apa. Kenapa? Sholat subuh tahu suratnya Al-Waqiah, begitu zuhur dan asar nggak tahu. Ya kan lirih bacanya. Sehingga Abu Sa'id nggak bisa cerita yang dibaca apa. Mending kalau Rasulullah pakai ini, udah pasti ketahuan. Walaupun sir kan kedengeran dari mic yang sehebat ini kan. Ya, kalau sir mic-nya hebat, ketahuan tetap surat apa. Alam Nasr apa ina atau ina gitu ke ini apa ketahuan. Kemudian informasi lebih lanjut bahwa lima rawa anhu atau lima ruwiya anhu ya. Oh sebentar. Wa yaqra'u fil awwalayaini minal isya al akhirah binahwi ma yaqra'u fil asri. Salat asarnya, salat isya-nya juga sepanjang salat asar. Lima rawaina anhu alaihi salatu wasalam annahu qara'a fil isya al akhirah bi suratil jumu'ah wal munafiqin. Jadi beliau pada waktu salat apa? Salat isya al akhirah. Ini surat Isya al-Akhirah ini ada yang menyebutkan sholat maghrib ya, sholat subuh, sholat al-Jumu'ah dan al-Munafiqun, gitu. Kadang-kadang alif lam mim tanzil dengan al-Insan, terkadang yang boleh baca al-Jumu'ah dan al-Munafiqun. Kalau itu nyambung tuh al-Jumu'ah al-Munafiqun lanjutannya. Saya hafal al-Jumu'ah, tapi kalau saya baca panjang, saya baca semua. Resah jamaah. Akhirnya saya potong di tengah. Ya, kan itu 11 ayat di 6 pertama rukuk, nanti lanjutin rakaat kedua begitu. Itu al-Jumu'ah. Untuk nginget-nginget bahwa ini hari Jumat gitu, subuh. Wa yaqra'u fil awwalaini minal maghrib bi qisaril mufassal ini. Jadi kalau yang ini, kalau maghrib memang beliau pendek suratnya. Ya, qisaril mufassal ya surat-surat yang di juz amalah gitu. Qisar bukan yang awsat, bukan yang tiwal. Jadi misalnya
seperti riwayat beliau membaca Qul ya dan Al-Ikhlas memang untuk maghrib, atau kadang-kadang Al-Falaq dan An-Nas pendek, maghrib itu pendek. Ya. Itu Imam As-Sudais juga begitu, maghribnya itu nggak panjang, walaupun kadang-kadang juga agak panjang, tapi saya ingetin betul yang beliau baca Abdurrahman As-Sudais di Makkah, beliau baca Al-Falaq dan An-Nas untuk maghrib, gitu, pendek. Kemudian ini 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Ya, karena dalam keterangan ini Rasulullah alaihi wasallam membaca untuk salat maghrib dengan surat yang qisarul mufassal. Ya, jadi suratnya yang pendek. Gitu. Al-Falaq dan An-Nas, kemudian Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Terkadang Al-Hakumud dengan Al-Asr. Itu kan salah satu yang pendek-pendek. Dan kita ini ikut maghribnya semua. Gitu. Kita ikut maghribnya semua, walaupun subuh maghrib, isya maghrib, semuanya. Karena apa? Ya itulah hafalan kita. Hanya itu masalah sebetulnya. Fa'in khalafa, ini enaknya ini setelah kitab ini menjelaskan gini macam-macam itu, lalu ditutup dengan kalimat fa'in khalafa wa qur'a ghaira ma dzakarnahu jaza. Kalau kita mau menyalahi tidak sama persis dengan yang diuraikan, lalu kita baca selain apa yang disebutkan, boleh. Karena boleh, udah pendek-pendek aja lah, lanjutin aja udah. Pokoknya sholat terus dengan pendek-pendek, biarin daripada nggak sholat. Jangan begitu juga ya, jangan pertimbangannya itu. Tapi tetap saja apa yang kita sudah lakukan istiqomah. Insya Allah kita termasuk orang yang dipilih ya oleh Kanjeng Rasulullah SAW, karena kita berpegang teguh betul ya dengan apa yang beliau anjurkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sudah 5:30 ya, lebih 1 menit. Sebentar lagi ini kita lanjutkan dulu. Ini enaknya kalimat ini, fa'in khalafa wa qur'a ghaira ma dzakarnahu jaza. Kalau kita mau menyalahi dengan uraian ini lalu membaca surat lain, boleh. Nah, ini yang kita pegang. Dalilnya ada nih, 5 ruwiya rajulun min Juhainata, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang. Tapi kalau hadis hanya oleh seseorang, itu kedudukannya hadis mubham. Gitu. Apa gitu? Kaidahnya itu. Wa mubhamun marawahu lam yusam gitu. Itu ada hadis, ada suatu kitab yang isinya itu ulumul hadis. Mu'an'anun ka'an sa'idin ka'an karom wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, gitu kaidahnya begitu. Mu'an'anun hadis yang diawali dengan an gitu, dari siapa-siapa. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karom. Mu'an'an itu hadis yang awalnya mu'an'an, yang an gitu, dari siapa gitu. Itu namanya hadis mu'an'an. Wa mubhamun, dan hadis mubham itu adalah marawihi mayarwihi rawin lam yusam, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tidak disebut namanya. Jadi an rajulin, seseorang dari mana? Dari kampung Juhainah, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu. Berarti beliau sesekali baca pendek juga. Kan pendek kalau itu. Tapi harus yang fasih ya. Kalau tidak, kalau baru latihan baca izazul, wah kacau itu. Za sama ja sama. Ijazul jilatil lah. Wong izazul jilatil, ijazul jilatil. Makanya kalau baca Quran jangan pakai huruf Latin. Baca Quran huruf Latin ya. Alat zina amanu. Alat zina. Padahal alladzina
alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu jangan alat zina, jadi kacau itu. Alat zina kan. Nah, jadi baca Quran jangan dari huruf Latin. Tapi kalau lagi belajar nggak apa-apa. Kamu belajar, ya, nanti lama-lama ditingkatkan belajarnya untuk membaca Quran langsung dari hurufnya, karena makharijul hurufnya harus dijaga. Ya makharijul huruf, ya panjang pendek, ya talafut huruf-hurufnya gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Itu kalau tidak dari Al-Qur'annya bisa apa? Wasyamsi waduhaha, itu dibaca wasyamsi waduhaha, itu jadinya. Padahal ha dengan ha beda kan? Ya, wasyamsi waduhaha. Loh, waduhaha sama Pak tulisannya? Oh enggak sama. Waduhaha. Antara ha dan ha harus beda. Ini makanya ada tahsin. Pentingnya saat ada kan tahsin di sini? Itu tahsin jangan berhenti. Walaupun sampai tua. Tapi kalau guru takjilnya udah ompong, nggak usah dipercaya, ya cari guru yang muda. Karena kalau ompong udah ngempos, ngomong shot susah itu. Karena udah susah ompong. Ya. Tapi kita hargai karena semangatnya kan gitu. Jadi kalau imam ompong suruh ke gigi palsu dulu. Itu di Indonesia ini paling segala palsu aja laku coba. Gigi palsu legal lagi. Ya. Jadi supaya apa? Supaya talafut hurufnya itu pas gitu. Demikian, ini ngaji yang sekarang ini jangan dianggap memberatkan, karena tadi kenyataannya panjang, tapi ternyata Rasulullah pernah juga membaca Idza Zul. Jadi pertahankan saja lah. Jadi imam nggak usah kemudian resah gara-gara ngaji yang ini ya. Nanti ini ustadznya galak banget ini. Enggak. Ternyata Rasulullah juga didengarkan oleh seorang bernama Rajulun tadi dari Juhainah, pernah Rasulullah sholat subuh membacanya Idza Zul. Pendek kali gitu kan. Nah, sudah kita jalankan aja lah apa yang bisa. Demikian, saya sudah didampingi sama pembawa acara, berarti ngaji harus berhenti. Dan kalau ada yang ingin didiskusikan, saya sudah sediakan mic ini. Ya apa mic? Iya betul mic. Kalau saya nggak pakai mic karena deket, insya Allah masih masuk. Silakan dipimpin. Baik, mungkin ada yang masuk ya, ada yang ingin ditanyakan untuk sampaikan dulu tadi. Silakan sekalian. Baik, Ibu. Ada nggak? Oh sebentar. Saya pakai ini nih. Mic ini digandeng sini. Ini baru saya rekam ya live. Ini saya upload di rumah biar ngirit. Yuk, tantu sana. Saya ikut sana. Belum colokin. Ya nanti saya colokin. Ya. Yang berkaitan dengan sholat nih, kita tahu bahwa di dalam sholat ada beberapa macam, antara lain kita ada sholat tahajud, ada sholat qiyamul lail, dan sebentar lagi insya Allah sebulan lagi lebih sedikit akan ada sholat tarawih. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak dilaksanakan setelah sholat tarawih itu dilanjutkan dengan qiyamul lail atau tahajud? Ya, itu Ustaz. Karena biasanya dalam bulan puasa ini pinginnya kita meningkatkan amal itu yang sebanyak-banyaknya dan menekan yang negatif sekecil-kecilnya kalau bisa hilangkan. Nah ini untuk meningkatkan, karena bulan puasa itu yang penuh dengan berkah, dengan amal itu tanyakan saya. Karena pernah sekali saya tahun yang lalu ikut lagi itu qiyamul lail, tapi
lampu masjidnya dimatikan gitu. Nah gimana ini? Nggak, sedangkan jemaahnya ada perempuan segala di dalam masjid. Nah itu jadi agak aneh, confuse saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain mungkin? Ya, Pak Rohimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mengenai sholat qobliyah subuh itu betapa dahsyatnya pahalanya orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh. Di sini mungkin kita dalam keadaan terlambat, datangnya ke masjid terlambat, tergopoh-gopoh. Pada saat itu mau dilaksanakan sholat subuh, itu lebih utama mana kita mengikuti sholat subuh berjamaah atau kita melaksanakan sholat qobliyah subuh dulu. Sehingga kalau kita sholat qobliyah subuh dulu, kita terlambat untuk mengikuti sholat subuh berjamaah gitu. Apakah ada yang terkadang melaksanakan itu sholat apa ya, habis sholat subuh kok sholat lagi 2 rakaat, itu melakukan sholat qobliyah atau mana? Karena qobliyah itu kan sebelum. Nah, masa itu setelah ba'diyah atau boleh sholat ba'diyah gitu? Itu demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang ketiga yang tanyakan. Ya, Bapak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairudin Hijaz. Yang saya tanyakan begini, pada sholat subuh, biasanya hari Jumat, sholat subuh hari Jumat itu biasanya imam membaca as-sajadah. Itu ada surat tilawahnya di situ. Karena para imam ini banyak juga yang tidak hafal ya Pak ya, yang sejadah itu. Nah, bolehkah diganti dengan surat Iqra, surat Iqra sampai sujud itu, sujud, kemudian bangkit lagi disambung dengan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu saja, boleh nggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Antara 3 dulu ya. Saya jawab di sini aja dah. Tapi ada mic ya. Tadi itu yang apa itu? Tempat ini. Saya tadi buru-buru tripod saya nggak kebawa. Jadi pakai tripod sini nih. Nah, ini pasti ada manfaatnya buat yang tidak hadir. Mohon maaf, yang pertama tadi Bapak Iskandar tentang sholat qiyamul lail setelah tarawih. Saya juga heran tuh kenapa qiyamul lail dimatiin lampu ya. Mungkin nggak sengaja berarti mungkin ada tujuan lain gitu ya, supaya tidak rame-rame. Padahal sih rame-rame ya Pak. Walaupun saya yakin kalaupun qiyamul lail dilakukan jam dini hari, itu insya Allah tidak sebanyak sholat tarawihnya, jamaahnya. Betul nggak? Ya. Itu seleksi alam tuh. Karena tadi biasanya memang waktu 10 hari terakhir itu orang mengejar betul itu. Sampai saya pernah harus mengisi muhasabah di Masjid Izzatul Islam yang di Bekasi, Grand Wisata itu.
Grand Wisata, tapi sholat subuhnya di Bekasi juga saya gandeng. Nah, saya jadi sahur di jalanan, gitu ya. Muhasabahnya di Grand Wisata, sholat subuhnya di Kemang Pratama, jadi sekaligus satu jalan gitu. Itu artinya apa? 10 hari terakhir orang pada mengejar dan boleh, sangat bagus. Syukur-syukur dari awal Ramadan dibiasakan, walaupun orang suka ada yang berpendapat setelah tarawih dan witir tidak boleh sholat, katanya begitu. Gara-gara begitu, padahal sih tidak. Kan witir kita baru 3 tadi kan, setelah tarawih witir baru 3. Itu masih ada kesempatan berapa? Biar 11. Masih ada 8 rakaat lagi. Jadi kalau mau mengisi waktu betul, nanti setelah tarawih pulang mungkin buka kedua, makan sisa kolak atau apalah gitu. Lah, kalau belum ngantuk ke masjid aja lagi sholat qiyamul lail. Ya, tahajud. Niatnya apa? Niatnya menyempurnakan witir yang tadi baru 3, tambah 2 supaya 5, tambah 2 lagi biar 7, tambah 2 lagi biar menjadi 9, tambah 2 lagi biar menjadi 11 gitu. Itu maksudnya apa? Dalam bulan Ramadan orang sangat mengejar fadilah keutamaan bulan Ramadan dan kemudian melakukan sholat. Tapi di sini benar dijalankan ya yang qiyamul lail. Nah, mulainya jam berapa? Oh, 2:30. Ya 2:30, 1 jam lanjut apa? Lanjut makan sahur, nanti langsung subuh. Dan kalau begitu sebaiknya nggak usah ada kajian subuh. Terlalu banyak pahala. Udah qiyamul lail, kemudian sahur bersama, subuh jamaah, masih kajian subuh. Wah, keterlaluan mencari pahalanya. Udah pasti ngantuk semua kan? Iya, habis makan. Nah, udah. Kalau begitu, habis itu silakan mencari berkah yang lebih lanjut ibadah dengan cara istirahat sebentar. Ya barang 1-2 jam, nanti bangun lalu melanjutkan tadarusnya. Kan sudah khatam yang ketiga biasanya. Kalau sudah 10 hari terakhir itu, ya khatam yang ketiga itu luar biasa. Nah, karenanya di bulan Ramadan kita. Makanya tadi saya sengaja membaca ayat puasa. Ya, ayat-ayat puasa tadi karena sebentar lagi puasa kan. Nah, jadi supaya diingatkan kembali mengenai. Demikian Pak Iskandar. Kemudian ini terprovokasi nih beliau ini. Namanya siapa? Pak Rohimi. Pak Rohimi terprovokasi hadis tadi bahwa 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan isinya. Akhirnya apa? Ngejar 2 rakaat subuh sekalipun ketinggalan, ya salah. Jadi kalau mau ngejar ya cepet-cepet ke masjid biar dia sholat qobliyah subuh. Nah, jadi kalau telat sudah ikuti subuhnya lah. Intinya subuh kok. Itu kalau ngejar qobliyah subuh sampai subuhnya ketinggalan, namanya golek uceng kehilangan gelek. Nyari teri kehilangan kakap. Gitu. Itu maksudnya tetap subuhnya, intinya tetap subuh itu. Makanya ada hadis ketika idza uqimatis shalah la sholata illal maktubah. Tidak ada sholat kalau sudah qomat berkumandang, tidak ada sholat kecuali sholat itu, sholat maktubah itu, sholat yang wajib itu. Jangan karena ini terprovokasi namanya. Jadi itu maksudnya itu supaya cepat, masih ada 2 menit, masih ada 1,5 menit, kemudian bisa dimanfaatkan untuk qobliyah subuh. Syukur-syukur masih ada 6 menit, bisa khusyuk, bisa mendobel alam nasrah dan al-qul ya ayu, kemudian alam taro dengan qul huwallah. Itu bagus itu qobliyah subuh. Demikian. Dan kalau seandainya mau mengkodok, kan sudah rutin tuh. Sudah rutin qobliyah, kok tiba-tiba ketinggalan kan enggak enak, nyesek ya. Boleh, jangan di sini. Nanti di rumah
ya setelah ini nih, setelah kajian ini di rumah sambil niat sholat duha, gitu. Jadi niatkan aja mengkodok qobliyah subuh yang saya tadi ketinggalan, gara-gara saya sakit perut, gitu aja. Itu boleh, pahalanya sama dengan qobliyah subuh. Ini yang akan beliau tanyakan itu barangkali. Ya tadi kan sebelahnya beli jari atau hal lain. Boleh enggak sholat subuh terus qobliyah subuh itu loh Pak? Nah itu boleh sesekali, jangan tiap hari. Itu pun syaratnya jangan di masjid. Takutnya nanti ini udah ada kajian subuh, udah ada kajian fikih, masih ada orang sholat ba'diyah subuh, dikira ba'diyah subuh masalahnya. Ya supaya tidak ada orang suudon begitu, tolong sembunyi-sembunyi. Kalau perlu izin minta kamar imam di situ, ya supaya nggak dilihat orang. Oh dia mengkodok gitu, mengkodok qobliyah subuh gitu, boleh. Jangan di depan orang banyak. Wah kalau di depan orang banyak, dikira wah ini salah ini jangan-jangan. Nanti yang disalahin yang ngajar fikih Pak, gitu. Wah ini aliran sesat, jangan sampai ada aliran sesat nanti. Jadi tetap saja tidak ada sholat setelah subuh kan gitu. Nah, kalau mau mengkodok sembunyi-sembunyi di tempat tertutup gitu, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Kan orang wah ini ba'diyah subuh, bukan dia kodok qobliyah, tapi jangan rame-rame gitu. Ngumpet gitu. Begitu Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang Pak siapa tadi? Pak Khairuddin. Ya, apa tadi? Bolehkah kan biasanya Jumat itu sajadah. Oh iya. Jadi kalau mau diganti surat lain, tadi kan kalimatnya wa in khalafa ma dzakarnahu jaza. Kalau mau menyalahi dari yang semua itu kan biasanya atau anjuran Rasulullah membaca alif as-sajdah dan al-insan. Karena itu panjang, lalu diganti yang lain yang sama-sama ada sujudnya. Apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ada kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung sujud. Tapi kalau mau dibaca itu sebaiknya kasih pengumuman pada jamaah. Takut di subhanallahi. Ya. Begitu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, langsung sujud. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah Mas. Pakai emas lagi, ya. Subhanallah pakai emas. Oh ini orang sudah subhanallah kok ngomong begitu lah. Sholat kok begitu. Subhanallah, subhanallah Mas. Orang di subhanallah kok. Di subhanallah kok. Orang subhanallah dan subhanallah udah denger-denger gitu budek lah. Sholat malah marah-marah. Jadi kalau mau itu kasih pengumuman kepada jamaah bahwa ini nanti yang akan kita baca surat Al-Alaq, di ujungnya ada surat ayat sajdah. Nanti kita langsung sujud, tapi ini kita naik lagi lalu disambung inna anzalnahu. Boleh tapi dikasih pengumuman dan jangan bikin kekacauan jamaah. Gitu. Jadi kalau saya pernah masalahnya ini bukan saya, orang lain di Masjid Nur Islam. Itu surat Al-Alaq dibaca salat Isya. Itu bahwa ujungnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar, sujud langsung. Makmum bingung. Oh itu di subhanallah. Ya, udah begitu dia naik lagi tanpa menambah surat langsung rukuk. Ini sholat model tahun berapa katanya. Padahal benar dia sebetulnya, hanya nggak benar karena nggak ngasih tahu. Nah, karenanya sebaiknya ngasih tahu. Sebaiknya ngasih tahu jamaah kalau akan ada sujud tilawah. Bacanya apa? Sujud tilawah bacanya sama dengan sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan khusus sujud tilawah. Jadi begitu. Nah, karenanya
pesan saya untuk imam-imam tolong jangan ikut rombongan GPK, GPM, gerakan pengacau masjid. Gitu, gara-gara dia bikin sudah lagu kasih pengumuman kan kacau itu nanti kan. Ya gara-gara ada yang subhanallah mas juga mas itu, nah itu jangan. Jadi kalau mau melakukan sebaiknya diberitahu jamaah biar siap-siap gitu. Termasuk ini nanti akhir Ramadan, pertengahan Ramadan berbelakangan kan baca kunut tuh witirnya kasih tahu supaya jangan udah nyerosot sujud balik lagi kan jadi kacau. Jadi beritahu ini rakaat terakhirnya. Jadi kalau itu biasanya Bilal shollu rakaatan minal witri ma'al kunuti gitu, ada ma'al kunuti. Tapi karena itu dikira baca doa kan belum tahu tuh imam-imam baca doa, oh bukan, itu memperingatkan bahwa sholat witir kita dengan apa doa. Nah, kasih tahu bahasa Indonesia supaya paham. Masih ada beliau tuh mau bertanya? Oh iya, bagus. Atau langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, ini pakai ini Pak. Ustadz, ada satu kajian yang saya dengar dan saya resapi sekarang menjadi dilema saya, Ustadz. Persoalan sholat subuh. Ada Ustadz mengatakan sholat subuh yang sah itu badan kita harus nempel di bumi, di tanah. Baik kita naik bis, naik kereta api ataupun naik kapal laut. Tapi kalau kita sholat subuh naik pesawat terbang, katanya sampai pesawat itu landing kita baru boleh sholat subuh. Sedangkan di dalam pesawat tidak boleh katanya Ustaz. Karena itu kurang syah dan kurang afdol. Bagaimana ini Ustaz solusinya? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan Pak Agus pernah saya alami waktu saya pulang dari New Delhi, sholat subuh. Ada teman saya yang tetap jalan, tetap melakukan sholat subuh di pesawat. Tapi saya kok atas dasar hadis Rasulullah bahwa beliau tidak pernah sholat fardu di kendaraan, yang beliau lakukan dalam kendaraan waktu naik onta atau naik kuda itu sholat sunnah. Kalaupun mau menjalankan sholat fardu beliau turun, gitu, bukan di atas kendaraan. Sampai-sampai sholat sunnah di atas kendaraan menghadap kiblatnya waktu takbiratul ihram saja. Jadi misalnya kiblatnya di sana ya begini Allahu Akbar, tapi lanjut sesuai dengan kendaraannya. Itu sholat sunnah di dalam kendaraan. Kalau sholat fardu, beliau pasti turun dan konsentrasi betul untuk itulah. Karenanya saya mengambil yang kedua ini, teman saya sholat subuh di pesawat dengan dia tayamum. Saya sholat subuh nanti setelah sampai di Singapura, tapi ternyata hanya transit nggak boleh turun kan? Nah sudah. Nanti kalau saya begitu saya pas sholat subuh di Jakarta ya, walaupun sholat subuhnya menjelang zuhur, namanya qadha, gitu. Itu qadha itu dalam kondisi begitu, ya. Qadha sholat boleh nggak? Ada yang kaku, nggak boleh. Lah kenapa? Nah itu kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha sholat, tetapi tidak mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha sholat. Iya, Aisyah yang bilang begitu itu untuk orang-orang perempuan lagi menstruasi selama seminggu nggak perlu diqadha, gempor itu. Kalau seminggu membayar sholat, gitu. Sehingga kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak mengqadha sholat. Itu tidak mengqadha sholat bukan berarti nggak ada qadha. Hadis yang menjadi dalil mengqadha sholat itu tentunya hadis yang mengatakan kalau kalian lupa atau tertidur sebelum sholat, maka segera sholat ketika sudah bangun, ketika sudah ingat, gitu. Itu qadha itu begitu itu, ya seperti yang tadi.
Artinya kemudian lupa tertidur saja wajib mengqadha, apalagi nggak lupa. Hanya karena nggak mungkin, nggak punya wudhu, nahan pipis, udah nggak enak banget di pesawat kan ya kondisinya. Nah sudah kalau gitu niat, ya Allah saya mau mengqadha nanti. Boleh. Nah ini dalilnya apa? Dalilnya tadi tentang kami sholatlah apabila sudah ingat dan sudah terbangun, itu qadha sholat. Dalil yang lain apa? Itu Al-Quran mengatakan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kalian susah. Beragama kau susah. Ya, beragama itu santai-santai, enggak usah. Itu kayak gaya Gus Baha itu. Jadi enak beragama, enggak usah. Artinya apa? Kemudian masih ada jalan, ya. Qadha apa kemudian jamak takhir, jamak takdim, semuanya diberikan dalam rangka untuk supaya mudah dalam menjalankan agama. Demikian Pak Agus yang bisa dikemukakan, Pak Khairuddin, Pak Iskandar, Pak Rohimi, semuanya mudah-mudahan yang hadir pada saat ini sehat walafiat, dan insya Allah bulan depan itu kan sudah menjelang puasa itu ya. Tapi di sini biasanya puasa tetap jalan ya. Itu yang keterlaluan. Habis subuh tidur enak mengaji tuh. Puasa nanti, tapi biasanya begitu ya. Nah, hanya untuk hari Ahad, hari-hari yang lain tidur. Memang kalau puasa habis subuh itu tidur luar biasa, itu enak. Nah, jadi nanti kalau Ramadan ada kajian ya tergantung. Ya, sebaiknya sesuai dengan kebiasaan, gitu ya, kebiasaan masjid ini. Saya akhiri dan saya kembalikan setelah saya tutup salam, karena beliau tadi yang membuka ya saya menutup dulu dari beliau yang menutup resminya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.